Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikan Yafriali dengan NPM 100702181 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Usulan Perbaikan Kualitas Terhadap Produk Cacat dengan menggunakan metode FTA dan FMEA di CPX. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. CPX ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur yang menghasilkan produk sandal, yang dimana strategi pemasarannya itu back to stock berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari perusahaan, dikatakan bahwa adanya pengembalian produk dari konsumen karena adanya produk cacat. Berikut merupakan jumlah produksi dan jumlah kecacatan yang ada pada tahun 2021. Hal ini menyebabkan perusahaan dapat kehilangan keloyalan konsumen dari hasil produksinya yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini dikarenakan PT CVX ini hanya menerapkan sistem pengendalian kualitas di proses akhir saja. Selanjutnya yaitu berdasarkan permasalahan tersebut bisa diidentifikasi permasalahannya menggunakan metode FMEA dan FTA. FMEA itu untuk mengidentifikasi akar penyebab dan efek dari kegagalan dengan melihat prioritas sesuai dengan tingkat keparahannya. Sedangkan FTA ini dapat mengetahui faktor utama yang dapat mengakibatkan kegagalan dari kejadian puncak sampai pada kegagalan dasar. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecacatan. Yang kedua, bagaimana usulan rancangan perbaikan pengendalian kualitas. Tujuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kecacatan dari produk sandal dan membuat usulan perbaikan pengendalian kualitas. Batasan masalahnya itu, penelitian ini hanya dilakukan di bagian produksi. Data yang digunakan itu hanya data kecacatan bulan Januari hingga Desember. Pembahasannya itu tentang perbaikan pengendalian kualitas pada produk cacat dan memberikan usulannya. Yang terakhir itu penelitian ini tidak membahas aspek biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Metodologi penelitian itu ada studi pendahuluan, yang ada studi literatur, dan studi lapangan. Kemudian identifikasi masalah, merumuskan masalah, menetapkan tujuan masalah, dan menetapkan batasan masalah. Lalu identifikasi variabel penelitian, pengumpulan datanya dengan cara wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi. Selanjutnya melakukan identifikasi mode kegagalan, menentukan efek kegagalan, melakukan tingkat severity, tentukan masalah utama, membuat diagram pohon, kemudian dianalisis. Yang selanjutnya menentukan tingkat seberapa sering terjadinya kegagalan, menentukan tingkat deteksi, menghitung nilai RPN, memprioritaskan mode kegagalan, mengambil tindakan untuk menghilangkan kegagalan, melakukan usulan perbaikan, analisis, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Hasil penelitiannya itu berikut merupakan jumlah kecacatan dan jumlah produk cacat pada tahun 2021 di CVX. Selanjutnya itu berikut merupakan jenis kecacatan yang ada pada perusahaan. Di antaranya adalah sandal berlubang, jahitan tidak sempurna, noda pada sandal, dan lem tidak menempel. Itu penyebab kegagalan dari lem tidak menempel itu dikarenakan operator kurang teliti dan kurangnya kemampuan pekerja, kualitas lem kurang baik, dan daya rekat lem berkurang. Sedangkan di jahitan tidak sempurna itu karena kurang terampilnya operator dalam melakukan pekerjaan, pengaturan tekanan benang yang salah, pencahayaannya redup. Selanjutnya yaitu sandal berlubang itu karena operator tidak teliti, kurangnya kemampuan operator, dan kurangnya perawatan mesin. Nada pada sandal itu karena alat yang digunakan kotor, penampakan produk tidak sesuai. Pada bentuk tidak presisi diakibatkan operator kurang terampil, operator tidak fokus, kurangnya perawatan pada mesin. Hasil penelitiannya itu didapatkan nilai RPN tertinggi itu pada potensial kaus pekerja kurang teliti dengan nilai RPN 252, dan yang terendah itu dari potensial kaus alat yang digunakan kotor dengan nilai RPN-nya sebesar 75. Dari hasil penelitiannya didapatkan kesimpulan dari faktor-faktor penyebab kecacatan itu diantaranya ada faktor manusia. Faktor manusia itu bisa dikarenakan kerja kurang teliti, kurang terampil, kurang fokus saat melakukan pekerjaan, dan penggunaan alat yang kotor. Sedangkan pada faktor mesinnya, mesin yang digunakan tidak dilakukan perawatan secara rutin sehingga terjadinya error. Lingkungan pada saat melakukan penjahitan itu redup, maka operator kurang teliti dan tidak fokus. Sedangkan materialnya itu kualitas lem yang digunakan itu kurang baik sehingga daya tahannya berkurang. Yang terakhir, kesimpulan mengenai usulannya itu manajemen produksi harus melakukan peningkatan pengawasan dan pengarahan terhadap operator, melakukan pelatihan rutin untuk para pekerja,
pemilihan jenis lem yang baik agar proses perakitan bisa berjalan dengan baik, penambahan lampu, pengecekan dan perawatan mesin secara berkala, penyimpanan khusus untuk produk yang sudah jadi, dan yang terakhir itu melakukan pembersihan alat sebelum dan sudah digunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.